di Bekasi, ya. Pada malam hari ini saya berbahagia sekali karena saya berdiri di hadapan bertatap muka, ya, bukan berdiri ya, sorry, biasa mungkin offline, ya, bertatap muka dengan teman-teman, dengan ibu-ibu yang sangat luar biasa, ya, orang-orang yang saya tahu betul hari ini kan weekend ya, libur, tetapi Bapak Ibu menyempatkan waktu, ya, 1-2 jam ke depan, ya 1 jam lah untuk sama-sama belajar, sama-sama sharing. Tetapi pada malam hari ini saya perwakilan dari perusahaan hanya sifatnya sharing, bukan maksud menggurui, tetapi pada malam hari ini saya yakin ketika ada sharing sesuatu, mudah-mudahan Bapak Ibu bisa mengambil kalimat dan itu menjadi momentum keberhasilan diri dan organisasi Bapak Ibu semua. Nah, oke, Bapak Ibu, eh, ada 112 orang terus bertambah. Nah, Bapak Ibu, dalam kehidupan ini banyak orang ingin sukses, bahkan berbondong-bondong mereka mengejar kesuksesan. Tetapi mereka tidak sadar bahwa kesuksesan itu bahwasannya eh, nanti dulu Mas Guru, ya. Bahwasannya kesuksesan itu ada di balik kesuksesan yang harus kita bayar. Siapapun, dimanapun, mau latar belakang apapun, kita harus membayar yang namanya sebut dengan sebuah proses. Nah, kalau bicara orang sukses, siapa yang mau sukses? Semua orang pasti ingin sukses. Siapapun, ya kalau kita tanya tetangga kanan, kiri, depan, belakang, pasti semua orang ingin sukses. Karena manusia sifatnya dia tidak mau disakiti, dia tidak mau sesuatu yang kurang. Itulah sifat-sifat manusia. Dia inginnya lebih dan berkelebihan. Nah, itu hal yang wajar. Nah, begitupun sama Bapak Ibu dalam kehidupan ini. Kalau seseorang, siapapun, ini berlaku umum, siapapun, gendernya apapun, ya, siapapun yang mau sukses, Bapak Ibu jangan telan mentah. Sukses, pasti saya bisa. Enggak juga. Saya bilang juga bahwa sukses itu Bapak Ibu, semua orang ingin sukses, tapi tidak semua orang mencintai prosesnya. Contoh, pada malam hari ini, Bapak Ibu, ini kan bagian dari proses. Wajar kalau hanya segelintir orang, hanya sekian orang yang mereka hidupnya berubah menjadi lebih baik. Kenapa Bapak Ibu? Karena ketika ingin sukses, itu jelas sekali parameternya adalah dia harus belajar dan dia harus berlatih. Dan itu proses tidak bisa dibuang. Harus satu kesatuan. Dia harus belajar, berlatih. Atau action lah. Belajar, berlatih, belajar, berlatih, belajar, berlatih, belajar, berlatih, berlatih. Mau sukses di bidang apapun, mau dia di bidang olahraga, mau dia tentang bisnis apapun, di bidang apapun, dia harus belajar. Setelah belajar, dia harus berlatih. Pak, apakah belajar aja bisa sukses? Gak bisa, dia harus berlatih, karena itu satu kesatuan. Begitupun materi malam ini nanti yang akan saya sampaikan ke Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa, cuma kalau menghafal bisa. Mungkin bisa di luar kepala, karena materinya cuma itu-itu saja dari NDT. Nah, terus kalau saya ingin mendapatkan ibarat jiwa dan raganya supaya nyatu, ya kan, supaya nyatu jiwa raganya, Anda harus benar-benar berlatih, yaitu action. Mau Anda ribuan kali, bahkan ratusan ribu kali kita belajar tanpa action Bapak Ibu, itu nggak akan kemana-mana. Tidak akan terjadi apapun. Nah, kita pernah dengar bahwa Bob Sadino pernah bilang, bisnis apa yang paling bagus adalah bisnis yang dilakukan hari ini. Betul ya? Pernah dengar kata-kata itu ya? Ya. Apakah bisnis di luar nggak bagus? Bagus Bapak Ibu ketika Bapak Ibu kerjakan, belajar, action. Bagus tuh. Di luar basu banyak yang bagus kok, saya bilang. Bisnis apapun bagus. Bagus. Yang nggak bagus itu ketika ada bisnis sudah gabung, nggak dikerjakan. Itu yang nggak bagus. Bukan orangnya yang nggak bagus, tapi mentalnya yang harus diperbaiki, mindsetnya harus dibaiki. Ya, saya bilang nggak Pak, mudah nggak sukses di basu? Nggak mudah. Siapa bilang mudah? Kalau ini bisnis mudah, Pak, saya berikan ke anak istri saya, Pak.
Ayo jadi Grandmaster. Kan nggak bisa. Bener nggak? Tapi nggak mustahil. Banyak orang mengerjakan, sudah nggak mudah, sudah sulit, mustahil pula. Dia kerjakan bertahun-tahun, ingin mendapatkan ratusan ribu, jutaan, ratusan juta, bahkan ingin miliaran. Nah, banyak yang mindsetnya di situ, Bapak Ibu. Sudah sulit, sudah susah, mustahil. Dan dia idealis di situ. Kalau saya selalu ngobrol dengan Mas Guru, boleh Mas idealis, tapi jangan boleh Mas idealis, tapi realistis dong. Nah, banyak orang beridealis tapi tidak realistis. Nah, bakso itu sulit gak Pak? Sulit, saya bilang. Saya nggak bilang mudah, Anda harus menelan prosesnya, tetapi nggak mustahil. Oke? Siap nerima materi Bapak Ibu pada malam hari ini? Siap ya? Hmm. Ya, itu cuma kata-kata itunya saja. Oke? Oke, Bapak Ibu menandakan suara saya terdengar jelas, saya mohon kerjasamanya. Bapak Ibu ya, benar-benar terjelas-jelas, terjelas jelas suara saya. Pastikan Bapak Ibu klik angka 5, Bapak Ibu ketik angka 5, memastikan suara saya benar terjelas. Ya. Boleh dibantu. Karena apa? Jangan sampai Bapak Ibu sudah menginvestasikan waktu, ya, jangan sampai tidak dapat sesuatu yang lebih dari materi pada malam hari ini. Ya, boleh dibantu Oke, diketik angka 5, Bapak Ibu. oke, terima kasih ya Bapak Ibu sudah mengetik angka 5. Mudah-mudahan yang ngetik cepat Grandmaster dan bonusnya ratusan juta setiap bulan. Oke, Amin. terima kasih Mas Guru. Dibuka slide-nya Mas Guru ya. Nah, pada malam hari ini Bapak Ibu disebut dengan NDT. Training ini berlaku untuk siapapun. Ingat, training ini berlaku untuk siapapun, dimanapun selama dia member BASU, Bapak Ibu. Berlaku buat siapapun. Mau baru join 1 hari, 1 menit, 1 detik. Mau dia posisinya beginner, mau dia posisinya expert, mau dia posisinya profesional, mau dia posisinya apapun, training ini wajib diikuti. Kenapa, Bapak Ibu? Ya, kenapa? Karena kita harus menguasai hal-hal dasar, Bapak Ibu. Dalam bidang apapun, kalau kita memahami hal dasar, ini luar biasa pondasi. Jadi kalau kita membangun sesuatu, kalau kita sadar tentang pondasinya, insya Allah bangunan apa yang kita bangun hari ini, yang sudah kita investasikan waktu, tenaga, bahkan pikiran, itu akan menjadi bangunan yang sangat megah, sangat luas, yang bisa menghasilkan bukan hanya untuk diri kita, tapi untuk keturunan kita, Bapak Ibu. Nah, pada malam hari ini peserta spesial training Bapak Ibu yaitu Tirek ya. Ya, Tirek itu Cheng Ordi. Jadi kita pernah tahu Bapak Ibu bahwa kalau pernah dengar ya soal T-Rex, T-Rex itu kan makhluk yang cukup besar ya, atau disebut dengan dinosaurus lah bahasanya yang umum, tetapi ada jenis-jenisnya. Tapi pada malam hari ini kenapa dipilih nama T-Rex dari training ini? Ya, kenapa sih disebutnya T-Rex, Pak? Ya, nah Bapak Ibu, T-Rex ini adalah Cheng Ordi adalah filosofi bisnis yang menegaskan bahwa bertahan hidup hanya dimiliki oleh mereka yang berani berubah. Ingat Bapak Ibu, yang mereka akan bertahan di kehidupannya karena mereka berani berubah. Ya, dalam dunia yang penuh ketidakpastian, stagnisasi sama saja dengan kepunahan. Tirek ini hadir bukan sekedar sebagai simbol kekuatan, tapi juga keberanian untuk terus beradaptasi, menyesuaikan strategi, dan mengambil langkah besar, karena dalam bisnis pilihannya jelas berubah atau punah. Oke. Begitupun Bapak Ibu, dalam bisnis Bapak Ibu, kalau kita mindsetnya tidak berubah, kita tidak mau belajar, kita nggak mau action, kita nggak mau tidak mau benar-benar berlatih Bapak Ibu, bahaya sekali. Pilihannya cuma satu, berubah atau mati Bapak Ibu. Ya, hari ini sampaikan ke seluruh mitra-mitra Bapak Ibu yang masih males-males, ya, siapapun, kalau mereka tidak mau belajar, poinnya cuma satu, berubah atau mati. Ya, berubah atau punah atau mati Bapak Ibu. Siapapun dimanapun. Karena kalau Anda ingin sukses di BASU, kuasai ilmunya. Kalau Anda ingin sukses di apapun, Anda harus kuasai ilmunya. Ya, bahasanya paling gampang adalah
Bapak Ibu yang sering kita dengar, mungkin bahasa yang sering mungkin ini sih biasa kita dengar, tapi banyak orang memaknainya kurang benar-benar. Kenapa kurang benar-benar? Contohnya mereka masih malas belajar kok hari ini. Ya, baik siapapun, ya pun dimanapun. Ya, barang siapa yang menginginkan dunia, Bapak Ibu, ya hendaklah dia harus dengan ilmu. Begitupun sama, barang siapa yang menginginkan akhirat, hendaklah dia harus dengan ilmu. Masanya tidak boleh berhenti belajar, Bapak Ibu. Masanya ada hadis, ya kan, thalabul ilmi bilang hadi kan, sampai ke liang lahat kita belajar itu, Bapak Ibu ya. Oke, lanjut. Nah, Bapak Ibu, hari ini kami sharingkan ke Bapak Ibu semua. Saya yakin Bapak Ibu ingin punya harapan besar di Basu ini, pasti ingin punya tim yang besar, kokoh, dan bonusnya pun ratusan juta setiap bulan, Bapak Ibu. Nah, saya yakin baik Bapak Ibu yang hari ini yang sudah join baru, entah itu baru 1 hari, 2 hari, 3 hari, seminggu, sebulan, berapapun, ini harus benar-benar kita sama-sama simak Bapak Ibu. Kenapa Bapak Ibu? Saya pun sama Bapak Ibu. Saya hari ini Alhamdulillah Allah berkahi, Allah titipkan ke saya sebagai peringkat Grandmaster. Kalau saya tidak berubah Bapak Ibu, saya pun akan punah. Bukan ini berlaku buat siapapun. Mohon maaf, sekelas owner pun sama Bapak Ibu. Kalau tidak berubah akan punah. Ini berlaku hukum. Ini hukum pasti dan ini tidak bisa dirubah. Ini hukum pasti berlaku buat siapapun Bapak Ibu. Kita harus berubah. Ya. Nah, cara mendapatkan jaringan besar, Bapak Ibu, bagaimana sih Pak saya menjalankan bisnis dasu ini dengan baik dan benar? Supaya saya mendapatkan hasil yang maksimal dan saya bisa mewujudkan impian-impian saya, bukan hanya impian saya, tapi impian anak istri saya, keluarga saya, orang tua saya, dan sebagainya. Nah, Bapak Ibu kita lihat di sini. Saya yakin Bapak Ibu memiliki impian, tetapi harus benar caranya. Nah, cara mendapatkan jaringan besar dalam waktu 3 bulan atau 90 hari. Bapak Ibu, 90 hari itu kata sakral, 3 bulan itu kata sakral. Kenapa? Orang mau berlatih apapun, ya, mau berlatih apapun, mau dia di metode apapun, dia harus melewati yang namanya 90 hari. Ini sakral, kalau saya bilang 90 hari. Bapak Ibu ingin merubah habit ke hal yang biasa tidak dilakukan, ingin melakukan berbeda, itu harus dilakukan rutin 90 hari. Kalau nggak lulus 90 hari, dia nggak akan pernah berubah. Poinnya di situ Bapak Ibu. Dan ini berdasarkan pengalaman pribadi Haji Muhammad Daud Bapak Ibu. Dan itu betul realitanya. Bapak Ibu kalau kita ingin ingin mendapatkan misalkan kita hobi di suatu pun, kita harus benar-benar di trainingnya 90 hari, entah itu dunia kerja, dunia apapun, kita harus lewati 90 hari. Kalau nggak lewat 90 hari, wes selesai. Nggak akan pernah lolos. Oke, lanjut. Nah, ada 2 poin yang harus kita penuhi Bapak Ibu. Yang pertama ada syaratnya, yang kedua cara mendapatkannya. Oke, lanjut. Nah, apa saja syaratnya, Pak? Ya, lanjut. Syarat yang pertama Bapak Ibu, yang harus Bapak Ibu perhatikan, teman-teman semua perhatikan, ya, para leader, mohon maaf saya bukan mengajari, kita sama-sama belajar ya. Mohon para leader, Bapak Ibu, jadi mohon maaf di sini ada banyak grandmaster, ada mungkin ada owner, mohon maaf. Ya tadi saya seharusnya di depan, ya. Mohon maaf bukan maksud menggurui mengajar ya, karena para suhu semua. Jadi gini Bapak Ibu semua, jadi ada syaratnya Bapak Ibu, dalam 3 bulan ini kita harus melakukan hal yang berbeda. Nah, syarat yang pertama, supaya bisnis kita besar, kokoh, dan ini luar biasa, yang syarat pertama adalah minimal punya 15 downline langsung. Apa sih Pak yang dimaksud minimal punya 15 downline langsung? Yang dimaksud di sini adalah kita mensponsori ya 15 downline langsung. Yang disebut downline langsung itu yang aktif. Contoh hari ini Bapak Ibu baru punya 2 orang atau 3 orang. Orang itu yang Anda sponsori, orang itu yang Anda ajak, orang itu yang Anda informasikan. Hari ini baru 3 orang Pak yang aktif. Terus kalau 15 berarti kurangnya berapa? Kurang 12. Caranya gimana Pak untuk mendapatkannya? Cara mendapatkannya Anda tetap presentasi dan tawarkan lagi sampai ketemu 15 Bapak Ibu. Pak kalau belum 15 gimana? Ketemukan, pasti ketemu.
Saya yakin pasti ketemu. Dan kami pun hari ini sedang mengejar itu semua. Nah, syarat yang kedua, minimal punya 15 garis lapis kedalaman. Nah, yang maksud di sini adalah ketika Bapak Ibu sudah mensponsor 15 downline aktif atau langsung, yang 15 orang Bapak Ibu tadi ajak, ya, atau mitra Bapak Ibu sponsori, dia pun melakukan hal yang sama. Melakukan hal yang sama. Anda 15 dan orang ini pun melakukan 15 hal yang sama. Ya, poin yang ketiga, ketika 15 ketemu 15, udah pasti Anda memiliki tim leader aktif. Ingat, selama 3 bulan berarti 225. Kenapa dibilang 225? Karena 15 kali 15. Anda melakukan 15, yang 15 tadi melakukan hal yang sama. Itu yang disebut dengan duplikasi. Oke, lanjut. Nah, bagaimana cara mendapatkannya, Pak? Ya, tadi saya bilang, Anda mendapatkan, supaya mendapatkan 15 orang, ketemu 15 orang aktif yang Anda sponsori, Anda harus melakukan ini. Kalau tidak punya ini, Anda tidak akan pernah dapat. Yang pertama, visi, Bapak Ibu. Visi adalah fondasi utama dalam membangun jaringan. Karena tanpa arah yang jelas, kita akan mudah goyah. Visi yang kuat akan menjadi kompas yang menuntun setiap langkah kita menuju kesuksesan dalam 90 hari. Bapak Ibu, kita harus punya tujuan. Visi ini kan tujuan Bapak Ibu, ya. Visi ini harus punya tujuan. Saya nggak bilang Bapak Ibu bahwa bisnis ini mudah, enggak. Pasti Anda ditolak. Ya kan? Ketika Anda menawarkan orang lain, pasti Anda ditolak Bapak Ibu. Saya nggak bilang semua orang yang Anda tawarkan mereka menerima. Pasti Anda ditolak. Ini dan hukum ini tidak bisa dihindari. Mau bisnis apapun, ya, selama bisnis penawaran atau bisnis jasa atau bisnis apapun, pasti tidak semua orang menerima bisnis yang Anda tawarkan atau bisnis apapun, pasti ada yang menolak. Tinggal Bapak Ibu fokusnya di mana? Karena jelas, ya, karena jelas. Kalau Bapak Ibu tidak punya arah, Anda akan goyah. Ketika Anda ditolak, ya kan, ketika Anda dilecehkan, ketika Anda dihina, bahkan Anda dibilang, mana bisa lu kayak gitu, badan aja lu kayak gitu, masa lu bisa sukses. Nah, hal-hal kayak gitu, kalau kita tidak punya visi, itu akan goyah di jalan, Bapak Ibu. Nah, masanya temukan visi ini, Bapak Ibu, karena ini pondasi utama dalam Anda membangun kerajaan bisnis Anda atau membangun jaringan Anda. Banyak orang yang hari ini berguguran, mereka asal semangat karena bisnis ini tidak bisa dengan semangat aja. Anda harus punya visi yang jelas. Oke, sampai sini. Lanjut. Kan yang penting semangat, Pak. Nggak bisa. Anda harus punya visi, Bapak Ibu. Karena di luaran itu luar biasa penolakannya ya. Oke, lanjut. Nah, yang kedua yaitu impian Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu kalau bicara impian Bapak Ibu, jujur ini terkadang hati saya itu terkadang bergetar Bapak Ibu. Kenapa? Karena saya sadar bahwa saya dilahirkan bukan dari orang kaya, saya disadarkan bukan dilahirkan dengan kedua orang tua yang mampu. Saya sadar itu betul Bapak Ibu. Jadi saya harus berontak dengan keadaan. Nggak bisa hidup ini kayak gini. Jangan sampai saya mewariskan impian, mewariskan kemiskinan ini, kesusahan ini kepada anak istri saya. Nah, begitupun impian Bapak Ibu. Impian ini adalah bahan bakar yang menggerakkan kita untuk terus melangkah. Semakin besar dan semakin jelas impian yang kita miliki Bapak Ibu, semakin besar pula energi yang kita keluarkan untuk mencapainya. Bapak Ibu, saya mungkin Mas Guru pernah dengar, saya tidak pernah mau bekerja sama dengan orang yang tidak punya impian. Dengan orang yang tidak punya tujuan. Capek saya benar. Kalau orang saya tanya, Bapak Ibu tujuan join ke Basu apa? Saya nggak tahu ya. Wah, saya nggak akan pernah mau Bapak Ibu kerjasama dengan orang itu. Kenapa? Saya capek ngegendongnya pasti. Ya kan? Sebelum saya jalan, saya pastikan Anda harus ketemu dulu impiannya.
Kenapa Bapak Ibu? Kalau orang tidak punya impian, nanti kena kerikil, kena masalah apapun, dia akan quick, dia akan keluar dan dia bahkan akan berikan 1000 alasan bahwa bisnis ini tidak cocok buat dia. Nah, masalahnya Bapak Ibu ketika punya mitra atau baiknya bijaknya Anda jangan ke mitra, ke diri Anda dulu. Anda sudah punya impian enggak? Ya, karena semakin jelas Bapak Ibu, semakin besar dan semakin jelas impian Anda, itu adalah energi. Ingat, ini energi Bapak Ibu. Karena bisnis ini nggak ada bos. Saya dengan Anda, kita semua bermitra dengan PT Basu. Ya, siapapun bermitra, kita nggak digaji. Ada omset kita dibayar, nggak ada omset kita nggak dibayar. Betul nggak? Kita harus sadar di situ. Jadi kalau bangun bisnis ini tanpa impian, waduh Bapak Ibu ayo periksa lagi impiannya. Ingat, sekali lagi kita hanya bermitra dengan Basu ini Bapak Ibu. Jadi Anda, siapa bos Anda? Yaitu impian Anda. Masalahnya kalau orang tidak punya impian berarti dia tidak punya bos. Ya kan? Nggak mungkin owner kita Bapak Haji Muhammad Daud, ayo Japar, lu harus gerak. Saya bisa memilih untuk tidak. Dia nggak mungkin ngomelin saya. Saya pun dengan Mas Guru, ayo Mas Guru gerak, ayo setiap hari harus gini. Nggak mungkin saya harus monitor terus setiap hari seperti itu. Kenapa? Dia bukan anak buah saya. Saya dengan dia mitra. You menguntungkan saya menguntungkan you. Kan kayak gitu sifatnya mitra, bener nggak? Berarti siapa bosnya? Yaitu impian Anda. Kalau hari ini Bapak Ibu semua, mohon maaf belum ketemu impiannya, saran saya berhenti dulu. Semenit atau sehari lah. Mendingan Anda mundur satu langkah, Anda merenung, Anda cari apa yang bisa menggerakkan saya. Karena itu energi yang terbesar buat Bapak Ibu mencapai sukses di Basu. Kalau cuma modal nggak enak, itu pasti keluar. Kalau cuma karena, oh mohon maaf, karena produk, selesai. Dah, karena propolisnya murah, nggak juga. Itu quick, itu hanya masalah waktu. Karena ada kopinya, enggak juga. Karena ada violetnya, enggak juga. Karena ada skincare-nya, enggak juga. Itu termasuk teknis. Tetapi yang memberikan tenaga besar yaitu disebut dengan core desire yang sesungguhnya. Energi besar adalah di impian Anda masing-masing. Terserah mau impian apapun, mau Anda mau umroh, mau Anda beli rumah, mau beli mobil, mau Anda haji dengan keluarga Anda, apapun atau Anda memutuskan rantai kemiskinan keluarga Anda, itu impian yang sesungguhnya. Silakan Bapak Ibu cari dan Anda harus temukan. Terlalu serius Mas Guru saya ya? Terlalu serius saya ya? Karena saya sedang menemukan core desire gitu. Karena Bapak Ibu, saya agak lama di soal impian. Kenapa agak lama di impian Bapak Ibu? Yang lainnya teknis kalau saya bilang. Karena 95% di sini kesuksesan seseorang. Dia tidak akan pernah belajar kalau dia tidak punya impian. Dia tidak akan pernah presentasi kalau dia tidak punya impian. Dia tidak akan pernah buat daftar nama kalau dia tidak punya impian. Dia tidak akan mau belajar apapun kalau dia tidak punya impian. Setuju nggak? Yang setuju ketik angka 100. Wih, keren nih. Setuju nggak, teman-teman? Boleh Ya, dibantu. Setuju Pak Jafar tuh. setuju ya? Setuju tuh. Karena buat Ternyata daftar nama, presentasi, atau apapun, saya bilang Bapak Ibu, selama orang itu tidak punya impian, itu sifatnya apa? Temporer. Benar nggak? ya Satu dua sementara. hari selesai. Ditolak aja sama Pak RT. Ngakunya se-RT. Padahal ditolaknya sama Pak RT. Presentasi nih sama RW. Ditolak sama RW. Ngakunya se-RW. Dia bilang, ya emang berat nih bisnis nggak cocok. Kayaknya nggak cocok nih bisnis nih saya.
Ya, cocoknya saya mungkin harus A. Wah, di Bekasi kayaknya nggak cocok nih bangun bisnis ini. Ah, di Jabodetabek nggak cocok. Kayaknya di Sumeneb nggak cocok. Kayaknya di Surabaya nggak cocok. Bukan nggak cocok, karena dia tidak punya impian. Kalau masalah ladang, tergantung petaninya, dong. Bener nggak? Kalau petaninya tidak punya tujuan, tidak punya impian, mau ladang sesubur apapun, tidak akan pernah tertanam. Tidak ada namanya pertumbuhan. Ya, Bapak Ibu, jadi yang hari ini baru bergabung, temukan dulu impian Anda. Bila perlu, Pak, cari. Kalau saya, Pak, nih, mudah-mudahan ini sharing saja. Kalau saya merenung, Pak, ya, merenung di malam hari, merenung apa? Kadang saya lihat anak saya tidur, orang tua saya perhatiin mereka tidur. Apakah sudah layak mereka? Apa yang saya berikan ke depan? Pendidikan apa yang mau saya persiapkan? Bagaimana masa depan mereka? Itu Pak, saya terus. Dan itu yang menjaga hari ini kami Bapak Ibu terus bertahan di Basu. Terus bergerak di Basu. Karena saya sadar Bapak Ibu, hidup nggak punya duit itu nggak enak. Hidup miskin itu nggak enak Bapak Ibu. Nggak dipandang oleh orang. Nggak diorangin bahkan. Siapa lu, Mas Guru? Nggak punya duit, gaul sama gua, bang ribet doang. Kan gitu kan? Benar nggak? Betul, Ya, Pak. masanya Bapak Ibu, saran saya, temukanlah impian Anda. Karena impian ini adalah energi, Bapak Ibu. Ini energi besar yang membuat Bapak Ibu bergerak dan menjadi grandmaster dan Anda memiliki income ratusan juta setiap bulan bahkan miliaran di Basu. Karena potensinya jelas, kendaraannya jelas Bapak Ibu. Apapun Bapak Ibu, ladang subur ini kalau kita tidak punya impian, nggak akan pernah jadi apa-apa. Ya, oke, lanjut Mas Guru. Oke. Oke, yang ketiga adalah tujuan. Tujuan membuat kita lebih fokus dan terukur. Dengan tujuan yang spesifik, kita tahu apa yang harus kita dicapai dalam setiap tahap dan perjalanan membangun jaringan. Nah, Bapak Ibu, namanya impian, Bapak Ibu harus punya tim limit. Anda harus berapa lama, seberapa cepat. Itu penting. Itu tujuan. Kenapa? Supaya kita lebih fokus. Nih, saya hanya mengingatkan ke Bapak Ibu semua. Hari ini kita sudah masuk di tanggal 2 bulan November. November. Sorry, November. Di bulan 11, 1 bulan lagi kita meninggalkan 2025. Ya. Kita sudah meninggalkan 2025. Pertanyaan saya, sejarah apa yang kita sudah buat? Peningkatan hidup apa yang sudah kita berikan, sudah kita buat di 2025 ini? Apakah semakin naik atau semakin turun? Selesai itu Bapak Ibu, 3 bulannya ke depan, Januari, Februari, Maret, kita sudah masuk, mohon maaf untuk Muslim, kita sudah masuk ke Idul Fitri. Dan di situ akan terlihat, ya, hanya butuh 5 bulan. Hari ini kalau Bapak Ibu benar-benar tahu, kalau saya bilang, saya sharing ke Mas Guru, kaki buat kepala, kepala buat kaki, kita cuma efektif kerja, yaitu kurang lebih 4 sampai 5 bulan. Ya. 4 sampai 5 bulan. Karena ketika bulan puasa, manusia sudah berfokus, sudah ke ibadah, fokus sudah dengan pengeluaran. Pertanyaannya, 5-4 bulan ini sudah berapa banyak yang kita kumpulkan? Jangan sampai di bulan puasa kita nggak punya apa-apa. Nauzubillah. Jangan sampai di hari raya tetap sama dengan hari raya yang kemarin. Berarti orang yang sangat merugi, gigi, 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 gigi lu kuning, kan gitu kan? Lo kenapa seperti itu? Nabi bilang orang yang hidupnya jauh lebih buruk dari kemarin itu aja paling nggak enak. Ini setahun bro, nggak berubah, terus nggak naik peringkat. Woi, lu kemana aja? Setahun. Allah kasih napas.
Allah kasih sehat. Lu ngapain? Apa lu fokus dengan masa lalu? Sorry Bapak Ibu, saya kayak temen ya. Karena yang ngelihat tampilannya muka Mas Guru ini di layar saya. Ini bahasa teman Mas Guru ini teman lama saya, kan gitu. Ya, Lu ngapain aja selama 1 tahun ini? Kan gitu kan? tidur. 11 bulan coy. Lu nggak naik peringkat, lu nggak punya tabungan. Jangan sampai orang merayakan di Idul Fitri, dia berbagi keponakannya ke sepupu lu malah diem aja, minder. Woi, nikmat mana lagi yang lu dustakan 11 bulan? Ini Aduh, ngomong Kak. saya, Pak ya. Ngomongin Enggak, ke yang saya. lain, Bos. Oh, Bukan, kan saya, bukan ya. bukan. Ya, ayo lanjut. Oke, yang keempat, membuat daftar nama. Bapak Ibu, membuat daftar nama. Daftar nama adalah modal kerja kita. Ingat Bapak Ibu, daftar nama ini adalah modal kerja kita. Semakin banyak nama yang ditulis, semakin besar peluang kita untuk menemukan calon mitra yang benar-benar potensial. Ya Bapak Ibu, jangan pernah main-main dengan daftar nama. Banyak orang, banyak member, dia masih mensepelekan yang tentang daftar nama. Padahal ini modal kerjanya. Ini modal kerja kita, Bapak Ibu, daftar nama ini. Kenapa? Kalau kita nggak punya daftar nama, bisnis ini mau ditawarin ke siapa? Betul nggak? Mau ditawarin ke siapa? Mau ke setan, ke jin. Kan orang sawah kan nggak mungkin ke kodok, ke kucing, kambing kan nggak mungkin. Berarti harus buat daftar nama. Karena ini modal kerja. Siapa sih daftar nama yang harus kita tulis? Bapak Ibu, ya bisa keluarga, bisa sanak saudara, ya bisa teman kantor, teman kerja, betul nggak? Mantan teman sekolah, banyak kan, entah itu sekolah dari SD, SMP, SMA, kuliah, tetangga, benar nggak? Entah rekan organisasi, baik partai maupun ormas, betul ya? Relasi bisnis, banyak hal, entah apapun lah, entah dokter, entah dosen, entah teman olahraga, entah teman hobi, entah teman apapun lah kegiatan agama. Sebenarnya daftar nama kita, Bapak Ibu, karena diingatnya di pikiran, di kepala, bukan tertulis, bahkan di telepon. Dia merasa tidak ada daftar nama lagi. Karena apa? Tidak tertulis, Bapak Ibu. Padahal mohon maaf, kalau dia cek teleponnya, handphonenya, nggak mungkin semuanya sudah ditawarkan. Tapi nggak ada yang join, Pak. Ya iya, kalau cuma sekedar status itu kan ibarat iklan tok. Tapi kalau Bapak Ibu misalkan di Japri secara ramah tamah, misalkan ngajak ngopi bareng apapun, saya yakin Bapak Ibu pasti Anda ditolak. Kenapa pasti tolak? Ingat Bapak Ibu, saya diajarin mentor. Ingat kata-kata mentor saya sampai hari ini. Semakin lu ditolak, semakin dekat dengan kesuksesan. Terus caranya gimana? Perbanyaklah penolakan dan itu adalah memperbanyak bonus lo. Jangan dihindari. Ini kan banyak menghindari. Ya, saya ditolak, Pak. Udah. Anda tidak bisa menghindari penolakan tadi saya bilang. Semakin Anda ditolak, semakin Anda dekat dengan Grandmaster. Semakin Anda cepat menjadi Grandmaster. Semakin cepat Anda dapat bonus ratusan sampai miliaran setiap bulan. Ingat, jangan hindari penolakan, perbanyaklah penolakan. Lanjut. Nah, yang kelima, mengundang Bapak Ibu. Ya, mengundang itu apa sih Bapak Ibu? Mengundang itu dari daftar nama yang tertulis Anda, Bapak Ibu, adalah untuk mengundang. Kenapa sih untuk mengundang? Tujuannya apa, Pak? Mengundang itu. Mengundang adalah langkah untuk membuka pintu kesempatan. Cara kita mengundang harus sederhana, harus antusias, mengundang rasa penasaran agar calon mitra mau hadir. Nah, tujuan mengundang itu apa sih sebenarnya kan gitu. Sebenarnya tujuan mengundang itu untuk membuat janji ketemu, untuk menginformasikan atau menjelaskan bisnis ini, baik berupa offline maupun online. Dan ingat yang harus Bapak hindari adalah, Bapak Ibu hindari,
Jangan terpancing Bapak Ibu menjelaskan ketika mengundang. Kalau Bos Daud bilang, kalau tugasnya ngundang, yang ngundang. Jangan menjelaskan. Ini kan kadang-kadang terbalik. Ketika ngundang, menjelaskan. Ketika menjelaskan, mengundang. Ini salah-salah nih. Ya, bahkan Bos Daud itu sering meledek ke saya. Banyak member. Par, kan dia mah par kan. Banyak member. Ketika NDT, dia bawa orang baru. Ketika BPP, dia bawa member. Kan terbalik-terbalik. Nah, seharusnya benernya gimana, Pak? Ketika BPP, seharusnya dia bawa calon member. Ketika NDT, dia harusnya bawa member. Ini jangan terbalik-terbalik. Kadang-kadang japri, NDT, Pak, ini bawa calon mitra enggak? Alah, kan kalau calon mitra di kayak gini kan belum nyambung Bapak Ibu. Karena how to-nya dia bingung. Harus setelah gua join ngapain? Kalau dia join aja belum, kan bingung ya, nggak nyambung. Jadi stepnya jelas. Oke, lanjut Mas Guru. Yang mengundang adalah tujuannya untuk Bapak Ibu ketemu, ya, untuk ketemu, untuk membuat janji ke dia, untuk hadir, baik itu BPP offline maupun online, Bapak Ibu, atau di home sharing, ya, atau apapun yang intinya menjelaskan bisnis ini secara jelas, ya, bukan menjelaskan. Ingat, yang keenam presentasi. Nah, presentasi ini Bapak Ibu, ya, urutannya sudah jelas buat daftar nama, mengundang presentasi. Nah, presentasi ini Bapak Ibu adalah momen untuk menunjukkan peluang bisnis ini dengan jelas, meyakinkan saat presentasi, fokuslah pada manfaat solusi yang bisa diberikan bisnis ini. Bapak Ibu, nih kata-katanya. Fokuslah pada manfaat dan solusi yang bisa diberikan bisnis ini. Ini kata-katanya jelas. Jadi Bapak Ibu, ketika kita presentasi, Bapak Ibu harus tahu betul siapa yang dipresentasi. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, lihat hot bottom-nya. Kalau dia butuhnya produk, ya udah berikanlah perbanyak di situ tentang produk. Kalau dia butuhnya bisnis peluang, berikanlah perkuatlah tentang peluang. Ini poinnya di presentasi. Intinya kita harus memperjelas semuanya, tetapi lihat dulu audiennya seperti apa. Oke, lanjut. Nah, follow up. Nah, follow up ini Bapak Ibu untuk calon mitra Anda ketika dia kan awalnya kita buat daftar nama, terus mengundang, terus presentasi. Nah, lalu gimana Pak di follow up? Nah, follow up ini adalah untuk kunci agar calon mitra kita tidak hilang begitu saja. Dengan menindaklanjuti kita bisa membantu mereka memahami dan semakin yakin dengan peluang yang ditawarkan. Ingat, follow up itu poinnya tanya jawab Bapak Ibu. Kita lebih banyak mendengarkan. Kenapa? Kita harus pancing terus kalau follow up itu. Ya kan tanya Bapak Ibu apa yang kemarin dengar, apa sih gimana, ya biarkan dia yang ngoceh terus. Ketika dia ngoceh-ngoceh terus Bapak Ibu cari hot bottom-nya. Hot bottom itu apa sih? Hot bottom itu adalah kebutuhannya apa, ya, kebutuhannya apa, kita harus tahu betul orang ini butuhnya apa. Kalau dia butuh peluang, butuh tambahan, berikanlah tentang presentasi peluangnya di bisnis bakso ini. Kalau dia butuhnya produk, berilah peluangnya di produk. Poinnya ke situ ketika follow up. Kita harus tahu kebutuhan seseorang. Jangan terbalik-terbalik ya. Orang sakit dikasih, wah bagus nih Pak, rewardnya ini Pak. Orang lagi sakit, dia pengennya sembuh, bukan penghasilan. Ya, begitupun sama. Orang ini butuhnya penghasilan. Kalau ini produknya bagus kayak gini, dia butuh solusi untuk dapat tanggihan, untuk tambahan. Ya, ini kemarin penyakit kanker kayak gini. Dia nggak butuh itu. Dia butuhnya bagaimana gue dapat duit, dapat cuan. Itu. Kita jadi tahu betul hot bottom-nya seseorang. Biar apa? Biar follow up-nya jelas. Biar kenapa? Biar ada, lanjut Mas Guru. Ketika follow up-nya hot bottom-nya tahu. Biar apa? Nanti di akhir. Nah, proteksi. Yang kedelapan, Bapak Ibu, proteksi ini adalah proteksi berarti membimbing dan menjaga mitra yang sudah bergabung dengan perhatian dan arahan yang tepat. Mereka akan merasa aman dan semakin termotivasi untuk berkembang. Nah, maksud saya adalah Bapak Ibu, ketika orang sudah bergabung, Bapak Ibu harus proteksi.
Ya, mitra-mitra kita harus menjaga mereka dengan perhatian dan arahan yang tepat. Pak, arahan yang tepat maksudnya gimana? Ketika mereka sudah bergabung, Bapak Ibu arahkan untuk apa? Untuk mereka ikut NDT, biar tahu langkahnya apa yang harus dia lakukan supaya apa? Biar melakukannya secara benar. Pak, ada yang join. Bapak Ibu ketika ada yang join, misalkan si Alek, Lek, nanti minggu malam, lu kan sudah gabung nih, minggu malam lu luangin waktu satu setengah jam deh. Kenapa? Karena di sana nanti kita akan sama-sama belajar, itu di NDT, New Distributor Training. Itu wajib. Nah, kenapa? Biar lu nggak salah jalan, biar lu bener hasilnya jelas. Di sana akan kita diberikan pemahaman bagaimana menjalankan bisnis ini dengan baik dan benar. Nah, ketika ini dilakukan Bapak Ibu oleh seluruh member, oleh seluruh leader, saya yakin Zoom apapun akan maksimal. Kenapa? Diedifikasi Zoom-nya. Diberi kekuatan Zoom-nya. Ini kan kadang-kadang, hore, yes, udah beli sabun kojik, udah beli sunscreen, udah selesai. Ketika ada NDT, baru, ya NDT nih. Jadi sebuah pertemuan, sebuah training yang nggak ada ruhnya. Kenapa? Dari member dan leadernya tidak memberikan edukasi dan tidak memberikan edifikasi yang kuat untuk sebuah pertemuan. Jadi apa? Jadi pertemuan apapun kurang maksimal. Kenapa? Harus diedifikasi. Siapapun pembicaranya, Bapak Ibu. Karena tidak pernah tahu mitra siapapun, dia akan mengambil kata-kata dari leader X, leader ini, leader ini. Bapak Ibu, ketika leader Anda bergerak karena leader X, yang beruntung adalah Anda. Betul ya? Oke, lanjut. Yang kelima, untuk apa? Yang saya bilang closing. Tadi bilang Bapak Ibu, ketika sudah presentasi, untuk follow up, ya untuk apa? Dapat closing. Karena closing adalah titik akhir dari proses. Namun juga awal dari perjalanan bersama, lakukanlah closing dengan percaya diri karena di sanalah impian mulai diwajibkan. Bapak Ibu, ya mohon maaf bukan mengajari, sarankan ketika dia transfer, join, selamat. Anda sudah masuk di gerbang PT Berkah Amanah Selalu. Perjalanan kita baru dimulai. Bapak, Ibu, teman, siapapun, ketika sudah bergabung, ikuti sistemnya, ikuti rule-nya, ikuti polanya. Kita ada pertemuan, yaitu NDT setiap minggu malam dan BPP setiap Selasa malam Rabu. Ya, ketika Bapak Ibu, ketika orang diselamatkan kayak gitu, saya yakin dia akan tanya apa itu NDT, apa itu NBPP. Dan itu ketika diduplikasi Bapak Ibu, percaya 6 bulan ke depan, 3 bulan, 6 bulan ke depan, NDT kita akan berjumlah ribuan orang. Kenapa? Karena semua member dari atas ke bawah, dimanapun dia mengedifikasi pertemuan NDT dan BPP, baik offline maupun online. Karena dia akan melihat banyak, oh ternyata banyak ya, oh latar belakang ini inilah, di NDT inilah dia akan melihat, oh ternyata di daerah Aceh ada, ternyata Bengkulu ada, dia akan melihat, nggak merasa kayaknya di Basu gua doang nih, nggak berpikirnya nggak kayak gitu, justru dari sini. Nah, oke, habis ini Bos Daud masuk, oke, lanjut, lanjut Mas, Oke, lanjut. udah, oke, oke, Bapak Ibu, ada pertanyaan? Ya, saya rasa nggak usah ya. Oke, Bapak Ibu, mohon maaf sharing pada malam ini, pada malam hari ini sudah saya berikan karena saya persingkat, ya. Bapak Ibu, saran saya masih ada waktu, malam ini ada 150 orang, undang seluruh timnya, ajak Japri lagi, karena pada malam hari ini kita akan diberikan sharing, akan diberikan sesuatu pengarahan, akan diberikan suatu eh apa Simpulan. ya? Kesimpulan atau diberikan suatu gambaran oleh owner kita semua, orang yang paling sukses di PT Berkah Mana Selalu. Jadi kita harus follow dengan beliau karena saya yakin beliau sudah membuktikan bahwa beliau hari ini seseorang yang sangat sukses di PT Berkah. Tidak ada alasan kita tidak mengikuti beliau karena beliau adalah owner dari kita semua. Ya, Bapak Ibu, pada malam hari ini sekian dari saya. Mohon maaf kalau ada kata-kata saya jelas pada malam hari ini kita sama-sama belajar
Dan mudah-mudahan ya 4 bulan yang khusus yang muslim, 4 bulan 5 bulan semua ke depan kita mendapatkan hasil yang maksimal. Saya berharap kita semua mendapatkan minimal 5 bulan ke depan kita dapat 1 miliar dari PT Berkah Amanah Selalu. Sekian dari saya, Bapak Ibu. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mas Guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keren banget Pak Jafar. Terima kasih atas ilmunya. Bapak Ibu semua, keren banget ya 149 peserta. Jangan kemana-mana, karena owner kita juga akan memberikan sepatah dua patah kata. Beruntung sekali pada malam hari ini, seperti kata Pak Jafar tadi ya. Untuk NDT ini bermanfaat untuk Anda dan tim, pastikan di minggu besok ya Bapak Ibu ya, dicatat jadwal NDT ini dan hadirkan satu mitra Anda minimal atau bisa dimaksimal di dua mitra Anda, maka ini NDT ini akan membesar Bapak Ibu. Efeknya kemana Bapak Ibu? Efeknya ke Anda semua Bapak Ibu. Kenapa? Karena nanti mitra Anda melihat bahwa Zoom-nya rame ya, ternyata keren ya, ternyata dari berbagai kota ada ya. Maka hari ini ya ilmu yang baik adalah ilmu yang langsung diaplikasikan. Keren banget Bapak Ibu ya. Terima kasih Pak Jafar Hamid dari Bekasi ya, pembicara kita malam hari ini. Dan keren lagi Bapak Ibu, beruntung sekali Anda yang masuk Zoom pada malam hari ini. Ya, jangan keluar dulu, bahkan harus bertambah. Kenapa? Karena ada owner kita akan berbicara. Beruntung sekali. Kenapa? Karena jarang sekali di kepadatan beliau hari ini ya, dengan aktivitas beliau yang sangat padat, jadwalnya luar biasa ya. Beliau hadir di Zoom kita pada malam hari ini. Maka siapkan diri Anda. Saya ingin lihat antusias Anda. Ketik angka 1.000 Bapak Ibu. Untuk memanggil owner kita yang luar biasa. Ketik angka 1.000 teman-teman semua. 150 peserta. 1.000. Kita ketik angka 1.000. Jarang sekali momen ini Bapak Ibu semua. Jarang sekali owner kita mau turun ke Zoom. Seorang owner ya yang asetnya sudah triliunan rupiah. Wah ini keren banget. Mau hadir untuk kita ya. 1.000, 1.000, 1.000, 1.000. Yuk. 150 peserta, kejar 1.000, 1.000, 1.000. Oke, saya juga nggak akan sabar lagi untuk memanggil owner kita yang luar biasa. Kita sama-sama panggil Bapak Haji Muhammad Daud. Silakan Pak Haji. Bos Daud, silakan. Monitor. Oh iya, belum ini ya. Belum saya co-host kan. Maaf, sebentar. Owner kita belum saya co-host kan ternyata. Oke, siap. Siap, sudah standby. Boleh dibuka mic-nya? Ya, sudah terbuka, Bos. Kedengaran Silakan. suara saya enggak? Kedengeran, Bos. Silakan. Jelas enggak? Kalau jelas Jelas, angka Bos. 1 ya. Ketik angka Jelas 1, kan? teman-teman. Kalau jelas, di daerah Anda Tes masing-masing ketik sinyal angka ya, tes 1. sinyal ya. Aman? Hmm. Oh, jelas, Bos. Jadi buat teman-teman, namanya kita di bisnis, segala sesuatu apapun di bisnis itu, teman-teman, yang paling utama itu adalah ilmu, ya. Tanpa ilmu kita nggak bisa menjalankan bisnis apapun. Nah, sama kayak saya tanya dengan teman-teman, ibarat uang 1 juta sama uang 100 juta. Tapi kalau uang 1 juta kita tidak tahu cara mendapatinya, mungkin sulit. Kenapa sulit? Karena tidak tahu cara mendapatinya. Beda dengan uang 100 juta, tapi kita tahu cara mendapatinya. Kenapa akan lebih gampang mendapatkan uang 100 juta? Karena kita tahu cara mendapatinya. Begitu juga kita di bisnis teman-teman. Di bisnis ini kalau kita tahu cara untuk jadi grandmaster segala macam itu akan terasa gampang. Maka ini pentingnya ilmu teman-teman. Pentingnya ilmu. Makanya saya ngadakan Zoom itu seminggu 2 kali supaya apa? Supaya kita menambah ilmu kita, menambah wawasan kita. Makanya teman-teman, kalau misalnya Zoom ini bermanfaat, NDT 1 ini bermanfaat, yuk kita sama-sama ajak mitra-mitra kita semuanya yang ada di yang aktif dengan yang aktif diajak semuanya. Jangan kita menyuruh mitra kita dengar Zoom, kita sendiri nggak Zoom. Jadi seorang leader itu mencontoh ya teman-teman, mencontoh. Ingat seorang leader itu mencontoh. Ya, mencontoh.
ingat pesan saya, mencontoh. Kita ngajak member kita, ayo ikut NDT 1 setiap minggu malam Senin. Tapi kita sendiri nggak nongol di NDT 1. Nggak mau ngajak, nggak mau share, nggak mau ini. Gimana mitra-mitra kita mau pinter, gimana mitra-mitra kita mau cerdas, gitu loh. Iya kan? Nah, ini yang kesalahan fatal kita sebagai ini. Bahkan kesalahan fatal kita sebagai leader itu sok pinter. Sok angku, nggak mau upgrade ilmu. Menyepelekan, yang bicara itu, yang itu. Saya, owner, jujur owner ya, masih ingin nuntut ilmu, merasa haus. Saya masih tetap belajar, ya YouTube, Google, segala macam masih mau mendengarkan siapa pembicaranya. Ya, kita sebagai leader nggak memberi contoh gimana member-member kita mau mendengar Zoom, gimana member-member kita ingin punya ilmu, sedangkan kita tidak membawa orang dengan maksimal ke Zoom. Makanya buat teman-teman semuanya, ya saya sarankan teman-teman, ya kalau misalnya NDT ini bermanfaat, yuk kita sama-sama dengarkan Zoom, ya. Ada mitra-mitra kita Zoom dan kita sebagai top leader kita hadir Zoom juga. Ini saya perhatiin yang dengar Zoom nggak ada. Grandmasternya udah berapa orang nih? Coba tunjuk jari. Nggak ada nih Grandmaster nih berapa orang? Mana nggak? Coba lihat Grandmaster mana? Master mana? Apa kalian merasa hebat? Merasa bisa? Merasa bonus kalian besar? Belum. Belum tentu. Benar nggak? Jadi kita ini jangan seperti Superman. Ya, kita mencontoh kalau pengen member kita pinter, ya kita pinter gitu loh. Maka saya yakin orang-orang yang di sini ya 154 yang antusias dengan NDT 1. Ini orang-orang yang benar-benar yang mau berubah. Ya saya perhatiin ada yang sambil sangat dengarnya luar biasa sampai ada yang tidur-tidur luar biasa. Lebih hebat daripada orang yang nggak dengar sama sekali. Ada yang dan tugas, ada ini. Kenapa? Rasa peduli pada dirinya itu ada. Rasa ingin berubah pada dirinya itu ada. Ya teman-teman. Nah makanya buat teman-teman semuanya, saya minta supaya besok bawalah ini member-member Anda untuk mendengarkan Zoom, aktifkan dia di Zoom supaya apa? Supaya ilmu wawasan bertambah. Kenapa ilmu wawasan kita harus bertambah? Karena kita harus berhubungan dengan manusia. Namanya berhubungan dengan manusia, mental kita harus kuatin. Nah, orang yang sering dengar Zoom, orang yang sering mendengar belajar atau ilmu itu saya yakin jiwanya mentalnya akan terbentuk. Ya, akan terbentuk. Pasti itu, ya. Jadi buat teman-teman yang ada di ini bukannya saya marah-marah atau apa, ya kita sebagai leader ya, kalau kita benar-benar ingin ada perubahan, yuk kita undang sama-sama member kita, mitra kita denger Zoom. Paham? Dengar Zoom, jangan kita merasa hebat saya, owner Basu. Kalau saya nggak sibuknya saya, kalian lihat, hampir rata-rata saya hadir Zoom. Betul nggak? Betul. Iya kan? Hadir Zoom nggak? Betul, Bos. Iya Hadir. kan? Hadir Zoom kan? Paham kan? Hadir, saya mendengarkan. Nah, besok ada BBP. Nah, BBP ini besok bawa calon member sebanyak-banyaknya. Paham? Bawa calon member, bukan member, calon member. Usahakan kita belajar tadi mempraktekin tadi NDT mengundang. Usahakan kita bawa 5 calon member untuk hadir besok BBP. Ya, jangan dibolak-balik kata kok ini Japar tadi. Jangan kita dibolak-balik. NDT kita bawa calon member. Ketika BBP kita bawa member semuanya. Ya kan? Kalau BBP itu isinya member semuanya, teman-teman, siapa yang mau kita prospek? Siapa yang kita mau closing? Orang member-member semuanya. Ya kan? Nah, ini ada 153 orang, teman-teman. 153 orang. Ya, diusahakan
besok dari 154 orang, masing-masing bawa 5 orang. Siap nggak? Setuju nggak? Ya, jadi kalian enak tinggal ngundang orang ke Jom, bawa 5 orang, udah ada yang presentasiin, udah ada apapun enak, tinggal diundang aja ke Jom. Ya, saya perhatiin Jom hari ini 100 sekian, BBP 100 sekian. Saya scroll dari atas sampai ke bawah, ya, itu rata-rata member semuanya. Mana calon membernya kata saya? Mana gitu loh. Kayak gitu kita mau berubah, kayak gitu mau bonus gede. Kayak gitu kita mau ini gimana teman-teman bisa bonus besar. Ya, itu aja saran saya buat teman-teman. Berarti ini ada 150 orang. Berarti kalau masing-masing aja 5 orang, berarti besok BBP ada 750 orang. Ya, 750 orang. Ya, 750 orang. Saya bicara kayak gini karena apa? Saya ingin memikirkan kalian. Semuanya kita sini. Yuk kita sama-sama sukses. Yuk kita sama-sama berhasil di sini. Yuk kita sama-sama meningkatkan penghasilan kita. Kenapa? Namanya meningkatkan penghasilan itu wajib teman-teman. Ya, kebanyakan orang itu bertahan di kemiskinan. Udah tahu miskin, udah tahu nggak bisa merubah hidup, masih bertahan terus nggak mau berubah. Itu kebanyakan orang seperti itu teman-teman. Ya, kalau kita nggak mau berubah kapan lagi? Karena Allah Subhanahu Wa Taala tidak mau merubah nasib seseorang kalau dia tidak mau berusaha, betul nggak? Betul, Betul Bos, nggak? betul. Yang bisa merubah itu diri kita. Kalau kita benar-benar mau merubah diri kita benar-benar, yuk saya rubah, saya dukung. 1 juta% kalian mau apa, saya dukung. Ayo. Oh, mau jangankan BPP offline, online, offline pun saya dukung. Ayo. Saya udah bilang dengan Japar, Par, bos, gimana kalau kita bikin BPP offline? Oke. Tapi saya ditertibkan supaya apa? Kerja kita efektif. Bagaimana tertibkan? Contoh kayak gini. Ya, contoh buat teman-teman yang mau bikin offline. Contoh ya. Jangan sampai kita ngundang 100 orang. Oke? Calon member hanya 20 orang. Berarti yang di closing kan 20 orang. Udah sewa gedung, sewa apapun. Dari 20 orang itu belum tentu closing semuanya. Kalau closing hanya 10 orang, itu nggak efektif. Yang efektif itu bagaimana Bos Daud? Yang efektif tuh misalnya kita mau ngundang 100 orang. Kalau saya zaman saya dulu, saya punya tiket 2 warna. Satu warna kuning, satu warna merah. Oke. Warna merah untuk kita yang member, warna kuning itu untuk calon member. Nah, contoh saya mau bikin acara 100 orang. Berarti kita menjual tiket itu hanya 20 orang. 20 orang leader. Nih, kamu ngundang calon member 5 ya. Kalau kamu berani ngundang calon member 5, baru saya kasih tiket ini. Kalau enggak, kamu nggak usah datang. Nah, bawa 5 orang, 5 orang, 5 orang, 5 orang, 5 orang, 5 orang. Berarti kalau ada 20 tiket terjual, berarti acara ada 100 orang. Berarti BBP itu akan lebih efektif. Kenapa? 20 orang member dan 80 orang adalah calon member. Otomatis apa? Otomatis kerjanya lebih efisien. Jangan sampai BBP hanya 20 orang, calon member 80. Daripada buat BBP, enak buat home sharing aja. Kalau hanya prospek 20 orang. Benar nggak? Nggak Betul, Bos. ngabisin waktu, tenaga nggak kebuang, tenaga nggak ini. Jadi buat teman-teman, semua yang hadir di sini, yuk kita sama-sama maju, yuk kita sama-sama berubah. Pokoknya saya janji 1 juta% saya dukung. Ya, bukan 100%. 1 juta kalian mau kemanapun saya layanin. Ya mau bikin BBP offline, oke, saya layani. Tapi dengan syarat demikian. 1 orang bawa 5 orang. Kalau misalnya mau mitranya semua yang datang, mau NDT offline, saya layanin. Biasa saya jadi laki-laki pelayan itu biasa itu. Ya, saya layanin. Benar. Ya,
Kenapa saya layani segala macam? Karena saya merasa hutang budi. Hutang budi kenapa? Saya dulu orang nggak berada, orang nggak mampu, orang ini saya bisa sukses, bisa berhasil lewat multi level marketing. Paham? Jadi saya pengen juga teman-teman itu merasakan apa yang saya rasakan juga. Gitu teman-teman. Ya merasakan juga apa yang saya rasakan juga. Saya pengen semua member Basu seluruh Indonesia tidak ada satu orang pun yang nggak sukses. Saya bantu. Mau diapain pun saya siap bantu kalian dengan semaksimal mungkin. Ya, nanti buat teman-teman bisa konfirmasi ke leadernya masing-masing. Kalau mau bikin BBP offline, saya dukung. Kalau mau buat NDT 1 offline, saya dukung. Yang offline itu lebih hebat lagi. Kemarin itu waktu di Makassar tanyalah, lebih keren lagi. Kalau yang online ini masih kulitnya aja. Nah, coba yang pernah ikut NDT 1 di offline, siapa? Di Zoom ini ada nggak? Ada, ketik nggak? Ada nggak? Siapa? Ayo ketik. Ada nggak? Yang kemarin di Hah? Makassar ya, Bos? Ada Nah, tuh, Bos. beda kan Bu Astra? Beda kan? Coba Bu Astra buka ininya, mic-nya dibuka. Oke, siap. Nah, Bentar, gimana? Bos. Yang offline gimana? Dengan online bedanya di mana? Bu Astra. Oke, Bu Astra silakan dibuka mic-nya. Ya, makasih Pak Bos, makasih Pak Guru. Siap. Beda sekali. Karena yang di offline itu betul-betul dari sampai ke akar-akarnya yang kita diinformasikan. Kalau di BBP online itu hanya betul lapisan luar. Jadi ternyata itu setiap satu poin itu masih banyak uraiannya ke bawah. Jadi bukan cuma yang di luar-luar itu saja, ada hal-hal masih banyak. Pokoknya wajiblah buat yang offline-nya kalau mau ibaratnya jaringannya lebih meledak lagi. Begitu sih Pak Bos. Pokoknya teman-teman, anggap aja saya ini bukan owner kalian. Anggap saya ini teman kalian. Anggap saya ini sahabat kalian. Anggap saya ini saudara kalian. Jadi tidak ada batas di antara kita. Saya terbuka. Kalian mau chatting WhatsApp saya. Ada WhatsApp saya. Berlaku untuk umum, mana ada sembunyi-sembunyi WhatsApp mana. Kalau owner di luar sana beda ya. WhatsAppnya aja susah dapetinnya. Betul nggak? Ya kan? Kalau saya sebari WhatsApp saya nggak apa-apa nih. WhatsApp saya nggak apa-apa. Kalian mau konsultasi apapun nggak apa-apa nih. WhatsApp saya sebarin tuh. Tuh WhatsApp saya dulu kayak gini aja nggak ada ganti-ganti. Iya kan? Iya kan, benar Nomornya nggak? betul, Bos. Nah, jadi buat teman-teman, yuk sekarang ini kita berubah. Yuk ya, karena sebentar lagi mau air raya, mau Natal segala macam, kita butuh kehidupan banyak, keperluan banyak. Yuk kita berubah. Kalau yang mau buat offline, silakan hubungin BBP Offline. Kita bikin lagi acara di mana-mana. Bahkan seluruh Indonesia sampai ke penjuru-penjuru, ke pelosok-pelosok. Boleh silakan. Saya dukung 1 juta%. Oke? Bukannya 100% lagi. 1 juta. Siapapun yang mau berubah, saya ikut berubah. Saya bantu. Benar nggak? 1 juta%. 1 juta%. Ya saya aja sampai ke dalam pernah loh kayak Prabu Muri segala macam tuh. Wow, sampai ke dalam itu saya. Ya, 1 juta% mau bikin BBP offline silakan. Ya, tapi dengan syarat kita harus bisa membedakan mana yang BBP, mana yang training. Ya, kalau BBP 1 orang ngajak 5. Oke. Kalau training itu calon member semuanya, member semuanya. Nah, silakan nanti hubungi leader masing-masing. Ya, saya dukung 1 juta%. Kalau saya bisa hadir, saya hadir. Ya, udah biasa saya jadi laki-laki panggilan. Si Matupang. Siang malam tunggu Ya, panggilan. iya, laki-laki panggilan saya ini udah biasa ya. Nah, pokoknya teman-teman, saya siap bantu kalian.
anggap aja saya udah sekali lagi saya bilangin saya bukan owner. Ingat, saya bukan owner kalian. Oke? Kita sama-sama sahabat, sama-sama teman, ya sama-sama untuk bagaimana hidup kita sama-sama berubah untuk yang lebih baik lagi. Nah, pesan saya buat teman-teman, saya sangat sedih sekali, bahkan saya bisa nangis, termenung, ngelamun terus. Setiap NDT yang dengar itu aja, 150. Betul nggak? Minggu kedua 150, 150, 150. Yang dengar orang itu aja. Mana yang lain, coy? Memangnya member bakso di seluruh dunia Indonesia hanya 150 orang, coy. Iya kan? Berarti kalian nggak ada niat untuk pinter ini member kalian. Kalau kalian niat untuk pinter member kalian, kalian wajib aja. Bener nggak? Nah, Betul. BBP pun begitu, teman-teman. BBP. Nah, ini ada 150 orang. Mudah-mudahan besok BBP saya mau di atas 500 orang. Amin. Tahu mau gimana? Pokoknya besok 500 orang diusahakan satu orang bawa 5 orang. Bersedia ya? Siap ya? Nah, kalau siap, kalau kalian benar-benar serius, saya akan bantu dengan maksimal. Syukur sekian penyampaian saya, kembali kepada MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Bos, luar biasa. 1 juta% Bapak Ibu. Keren banget emang punya bos kayak gini ya. Bapak Ibu, hari ini bukan saya lagi yang bicara bahwa hari ini sangat beruntung sekali kita punya owner seperti beliau yang hari ini mendukung 1 juta%. Jangan sia-siakan Bapak Ibu. Maka kita mulai dari Zoom besok Selasa malam. Selasa malam adalah Zoom bisnis Basu presentasi di mana Anda wajib bawa calon Bapak Ibu sebanyak mungkin, bahkan tadi disampaikan ya, kalau bisa bawa 5 ya. Ya kalau mau dapat 5 katanya undangnya 20 lebih Bapak Ibu. Kenapa? Karena pasti yang 5 nyangkut. Nah, besok kalau BBP Selasa malam Bapak Ibu ngundang 5 masing-masing di 150 orang ini, jika siap maka Zoom kita akan di angka di 750 peserta. Nah, ini akan menjadi sebuah dampak tersendiri untuk Bapak Ibu semua. Kenapa? Karena para calon akan melihat kok Zoom-nya rame. Nah, ini keren Bapak Ibu ya. Bapak Ibu, sebelum saya tutup pada malam hari ini, silakan dicatat ya bahwa Zoom pada malam hari ini disebut dengan New Distributor Training. Ini akan diselenggarakan setiap minggu malam. Sangat bermanfaat untuk Anda, mitra baru Anda. Ya, jadi pastikan Anda dan mitra-mitra Anda hadir setiap minggu malam karena pembicaranya juga luar biasa Bapak Ibu, ya. Para grandmaster dan para master peraih ratusan juta bahkan miliaran rupiah. Bahkan malam hari ini beruntungnya Anda diisi dan di closing oleh owner kita yang luar biasa ya. Keren ya, owner terbaik nih. Keren ya, teman-teman. Terima kasih komentarnya ya. Untuk besok malam atau Selasa malam itu kita jadwal rutin Basu bisnis presentasi di mana jangan dibolak-balik ya. Setiap minggu malam itu NDT untuk mitra baru dan mitra lama untuk kembali ke basic mengetahui tujuan sampai closing ya, visi misi tujuan impian dan lain-lain ya. Dan untuk hari Selasa malam itu BBP. Ya, dicatat dua jadwal itu dan kita akan selenggarakan setiap hari Minggu. Semoga pada malam hari ini Bapak Ibu semua bisa mengambil banyak ilmu dari pembicara kita Pak Jafar Hamid. Terima kasih. Dan kedua dari owner kita yang luar biasa. Terima kasih. Dan tadi ada sedikit testimoni dari Bu Hasra, seorang master peraih 800 juta. Terima kasih Bu Hasra. Ya, baik Bapak Ibu semua. Malam hari ini sudah komplit ya. Nah, malam hari ini sudah komplit Zoom New Distributor Training. Terima kasih sudah menyimak. Semoga bermanfaat. Kita ketemu di Selasa malam Basu Bisnis Presentasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Oke, siap.